Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back again to my video. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing tentang salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau biasa disingkat dengan TEMIN ya. Oke, ya jadi di samping saya ini sudah ada dua orang yang sudah berhasil melewati 3 tes. Dan ada satu tes lagi yang belum dilaksanakan katanya. Nah, maka dari itu di video ini yuk kita berdiskusi 3 tes itu tes apa saja, seperti apa tesnya, bagaimana caranya, dan satu tes apa lagi yang belum dilewati. Ya, namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Monggo nih, siapa dulu? Ya, mas-mas yang sebelah sini dulu. Ya, perkenalkan nama saya Ade Cahyono Saputra dari Desa Cilengkrang-Girang, Kecamatan Pasalaban, Kabupaten Cirebon. Umur saya masih 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya berasal dari Desa Bojonegara, Kecamatan Cilduk, Kabupaten Cirebon. Saya berumur 18 tahun. Ternyata masih sangat muda sekali ya, umur 18 tahun. Kalau umur 18 tahun berarti baru saja lulus sekolah. Ya, ngomong-ngomong sekolahnya di mana nih? Boleh dikasih infonya? Lulusannya kapan? Saya bersekolah di SMK Dwi Bakti Ciledug, lulus tahun 2022 atau tahun ini. Kalau satunya berarti dari sama berarti ya, SMK di Bakti juga. Pura-pura nggak kenal. Padahal tiap hari ketemu. Oke, jadi intinya sekali lagi mereka adalah lulusan atau alumni SMK di Bakti Ciledug yang kemarin baru saja melaksanakan tes. Tes yang keberapa ini? Kalau boleh tahu? Untuk saya sih kebetulan masih tes yang pertama. Kalau Rehan? Ya, untuk saya juga tes yang pertama. Tes yang pertama langsung lolos ya. Kalau saya dulu tes yang keempat baru bisa lolos dan dinyatakan sudah bisa bekerja. Alhamdulillah ya, kalau begitu memang nasib orang itu beda-beda. Yuk, kita langsung saja berdiskusi ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada mereka. Kalau boleh tahu, tes ini atau tes yang pertama ini tadi kan sudah disampaikan ada 3 tes yang sudah dilakukan ya. Siapa dulu nih yang mau cerita nih? Adek dulu ya. Tesnya itu kapan, Dek? Dilaksanakan. Kapan? Kemudian dilaksanakannya di mana? Terus tesnya itu tes apa aja yang pertama kali dilaksanakan? Untuk pelaksanaan atau tanggalnya itu tanggal 21 Mei 2022 dan ya 2 bulan yang lalu. Pada hari tersebut dilaksanakan 2 tahap tes. Tahap pertama ada tes psikotes, seperti biasa ada Kreplin, pengetahuan umum, dan langsung diumumin sekitar 45 menit atau 60 menit kemudian. Sekalian nunggu yang lainnya, soalnya ada beberapa sesi di hari, soalnya dibagi 2, ada hari Selasa dan hari Rabu ya. Hari Sabtu sama Minggu. Dan untuk tahap kedua dilaksanakan sekitar jam 3 sore, yaitu ada psikotes sama interview konsultan. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya penjelasan yang lainnya. Untuk tes psikotes juga melanjutkan yang tes yang pertama, ada tes pengetahuan umum 2 kali, sama ada tes warteg, gambar orang sama gambar pohon. Dan setelah itu kami disuruh untuk menunggu, sambil menunggu yang lainnya juga selesai tes-tesnya, dan dipanggil untuk interview konsultan. Setelah itu, setelah selesai semuanya, kami disuruh menunggu sekitar 30 menit. Setelah itu diumumin yang lolos ke tahap selanjutnya. Berarti itu
Tadi yang sudah diceritakan itu semuanya di hari pertama ya. Berarti kalau boleh tahu nih dari jamnya, dimulai dari jam berapa sampai kira-kira selesai jam berapa dan ada berapa gelombang seingat kalian? Untuk berapa gelombang, ada 2 gelombang dibagi dua hari, hari Selasa sama hari Sabtu sama hari Minggu. Untuk jamnya, dan di hari Sabtu sama Minggu itu dibagi 4 sesi. Sesi pertama itu dari jam 7, kurang lebih dari jam 7 sampai jam 9. Untuk sesi yang kedua dari jam 9 sampai jam 12. Nah, untuk sesi yang ketiga dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan sesi yang keempat dari jam 3 sore sampai sekitar jam 5 sore. Itu untuk per tes. Ya, per tesnya. Kebetulan saya berdua sama teman saya itu kebagiannya ke yang kedua. Terus untuk Berarti kalau dilihat itu kan tadi ada beberapa tahap ya dalam satu hari itu. Seingat kalian itu kalau di total jumlah total pertanyaan atau jumlah total soalnya itu kira-kira ada berapa? Baik. Untuk tes pertama kami diberi tes Kraepelin. Kraepelin banyak kayak koran gitu, atas koran. Iya. Dan tidak ada, langsung kita isi dari bawah sampai ke atas. Kemudian untuk tes pengetahuan umum kalau nggak salah ada 25 soal di tes pertama. 25 soal. Dan untuk di tes pertama cuman tes Kraepelin sama tes pengetahuan umum dulu. Ya. Berarti tes Kraepelin itu yang menghitung cepat ya, menjumlahkan tapi ke atas gitu kan, naik biar bisa dilihat grafiknya. Kalau tadi yang kedua apa? Kalau tes pengetahuan umum itu sekitar pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang kemarin kalian kerjakan, yang ditanyakan itu seputar apa aja? Campur-campur sih, ada matematikanya, ada ilmu bahasa Indonesia, campur-campur sinonim, antonim. Jadi untuk tes pengetahuan dasar sendiri berarti semacam gabungan dari beberapa mata pelajaran. Oh iya. Mungkin ada PPKN. Kalau bahasa Inggris ada? Bahasa Inggris nggak ada? Oke. Mungkin nanti di interviewnya pakai bahasa Inggris. Oke, itu untuk tes hari pertama. Jumlah peserta yang kalian ingat di hari pertama ada berapa ratus, ingat nggak? Coba ada perkiraan saja, mungkin apa ribuan apa ratusan? Seingat saya sih kan ada 4 sesi, jadi per sesinya tuh pas sesi saya yang kedua sekitar 356. Soalnya di bangkunya tuh ada tulisan yang paling besar tuh 356 kurang lebih per sesi. Per sesi 356, kalau 356 kali 4 aja udah 36912.200 sekian berarti ya. Dan itu yang bakal diterimanya hanya beberapa puluh saja ya? Nggak ada batasan. Oke. Ya pokoknya siapa aja yang lolos ya berarti dinyatakan lolos gitu. Durasi pengerjaan nih, misalkan untuk Kraepelin sendiri, ketika kita mengerjakan Kraepelin itu ada durasi waktu yang diberikan nggak dari pihak panitia? Kalau durasi waktu pasti mungkin nggak ada ya. Nggak ada, cuman setiap ada perintah mulai mengerjakan, selanjutnya ada perintah pindah, kita disuruh pindah meskipun belum selesai sampai ke atas, kita langsung pindah ke kolom selanjutnya. Mungkin untuk pengetahuan. Boleh saya menambahkan, untuk Kraepelin itu saya pas yang tes atau tahap yang ke sesi selanjutnya itu saya mencoba menghitung pakai kalkulator itu. Jeda jaraknya itu sekitar 30 detik per pindah gitu ya, Pak.
sebanyak-banyaknya kita yang bisa kita mampu. Ya, tadi sudah diceritakan ya, sekitar 30 detik untuk pindah dari satu grappling ke grappling yang lainnya gitu. Terus kemarin itu cara kalian menghadapi tes-tes itu sendiri ketika mengerjakan sendiri itu tipsnya mungkin bisa sampai dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Mungkin minta apa ya bahasanya, rahasianya gitu, apa ada rahasia khusus nggak bisa ketika kalian ngerjain, intinya gitu yang kalian lakukan itu seperti apa? Mungkin untuk setiap orang berbeda-beda caranya, tapi menurut saya sebaiknya kita mengerjakan dengan sebanyak-banyaknya, tapi harus dihitung dulu benar atau enggak, ya tepat atau enggaknya, terus usahakan untuk mematuhi instruksi yang ada di depan. Kalau pindah-pindah dan meskipun kita belum sampai tinggi atau masih seberapa, harus pindah, ikuti instruksi dan berusaha untuk secepat mungkin dan setepat mungkin. Kalau untuk saya pribadi sih simpel sebenarnya, cuman ikutin aja instruksinya dan tidak harus fokus aja gitu, jangan mendengarkan teman-teman di sekitar gitu lagi pada ribut atau ada yang nanyain. Kalau pas pengerjaan harus fokus. Kalau saya cuma seperti itu. Memang harus fokus ya, karena ini bukan ujian di sekolah gitu, ini ujian buat istilahnya benar-benar buat masa depan. Jadi memang jadi saya juga teringat dulu sampai ada bunyi lemparan dari pulpennya secara bersamaan gitu dari sekian ratus orang yang sedang mengikuti tes. Ketika panitia mengatakan selesai, maka sesegera mungkin kita harus melemparkan melemparkan pulpennya sampai terdengar krek, itu bunyi pulpen yang dilempar oleh peserta. Karena ketika kita ketahuan masih menulis, jangankan diperiksa, tes ujian kita itu langsung diambil, biasanya langsung dicoret atau di backlist. Makanya latihan sesering mungkin sebelum mengikuti tes ya, mungkin itu salah satu tips untuk menghadapi grappling terutama ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya ya, mengenai biaya nih, biaya ya. Ini kan PT Toyota. Tapi kalian baru pertama sih ya, baru pertama kali ikut tes. Kalau dari segi biaya gimana ini? Biaya pendaftaran berapa? Terus apakah ada biaya-biaya yang lainnya enggak? Untuk biaya pendaftaran kalau nggak salah 35.000. Mungkin ada uang ongkos buat ke tempatnya 50.000. Udah. Ini berarti masih sama ya dengan dulu saya tahun 2007 2008 lah gitu ya. Itu tes ikut perusahaan itu di BKK SMK di Bakti, kalau nggak salah masih dulu juga 35.000. Dan untuk tambahannya ya untuk ongkos transport aja ke sana ya, diantar kan kemarin. Ini berarti daftar melalui BKK mana? Kebetulan kita berdua dari BKK SMK Bakti dan banyak juga dari SMK yang lain itu yang ikut bareng sama SMK Dwi Bakti. Ya, jadi melalui BKK di sekolah sendiri ya, BKK SMK di Bakti, cuman ada beberapa dari sekolah lain juga yang ikut serta. Kurang lebih ada berapa kemarin kalau tidak salah? Kurang lebih itu 61 ya mungkin. Jadi 61 itu dari BKK SMK di Bakti Ciledug. Kemudian bergabung di tesnya kemarin di SMK ya, SMK Karya Nasional atau Karnas Kuningan, dan jumlahnya tadi sudah disampaikan sekitar ada 1.200 sekian lebih ya. Itu dari beberapa banyak SMK di wilayah Ciayu, Majakuning mungkin. Pertanyaan selanjutnya, itu tadi tes di hari yang pertama. Kalau tes di hari yang kedua itu jaraknya berapa hari dari tes hari pertama? Untuk jarak
tes pertama dan tes kedua. Waktu itu tes pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 atau hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian untuk MCU atau dan fitness yang tes di hari kedua itu tanggal 24 Mei. 3 hari. Hari Selasa 20. Oke, jadi dari tes pertama ke tes kedua ada jeda 3 hari, dan tes yang kedua itu tadi sudah disebutkan MCU ya. MCU sama fitness. Nah, MCU sama fitness itu gambarannya seperti apa sih? Untuk medical check up sendiri mungkin orang-orang juga sudah mendengar gitu kalau PT Temin ini seperti apa dan ketatnya bagaimana gitu. Ada beberapa yang harus disiapkan gitu, seperti ya kebugaran gitu, untuk ya mungkin yang merokok gitu berhenti dulu gitu ya. Tapi iya. Dan untuk mungkin lebih jelasnya teman saya mungkin lebih ingat. Ya, untuk MCU mungkin pada umumnya sama yang tes-tes di PT-PT lain juga di rumah sakit ya. Untuk pemeriksaan pada umumnya pemeriksaan dari semuanya, dari sampel darah, sampel urin, kotoran atau feses juga diperiksa. Kemudian ada kesehatan mata juga, tes mata, dan tinggi badan, berat badan, sama ada pemeriksaan dokter semua anggota tubuh kita, telinga, perut, di rongsen juga ada rongsen, sama kalau nggak salah itu aja. Kalau fitness siapa? Fitness lari selama 12 menit jarak sekitar 400 meter. Dan berapa putaran? Selama 12 menit berlari aja Pak, nanti jumlahnya. Terus ada set run yang lari angka 8 3 kali putaran, nanti waktunya yang tercepat yang paling diambil waktu dari waktu. Kemudian sit up selama 1 menit, push up 1 menit, kalau nggak salah minimalnya 35 ya. 35, dan sama pull up juga. Kalau pull up nggak ada batas waktu ya. Kalau kaki turun ke bawah dianggap mudah, kalau Meskipun waktunya masih berjalan. Mungkin untuk tambahannya dari push up, sit up, back up, sama pull up itu ada kan back up. Terus untuk push up, contohnya misalkan waktu berjalan terus tubuh kita gitu udah kena tanah, udah dihitungnya segitu seadanya, meskipun waktu masih berjalan. Finish ya. Untuk push up sama sit up berarti. Ini kayaknya kedengarannya berat sekali ya. Ya, kita bisa bayangkan contoh untuk kita fokus ke fitness dulu. Ternyata fitness yang di sini memang benar-benar kembali ke kekuatan tubuh kita. Tadi push up aja minimal 35 ya. 35. Yang push up 10 kali udah ngejongkeng, ayo diperbaiki dari sekarang. Ya, ditingkatkan lagi kebugarannya. 35 ini sudah disampaikan. Kemudian tes-tes yang lainnya 12 menit lari terus. Ya, intinya benar-benar kembali ke kebugaran kita. Dan ada berat badan juga. Kalau Rehan berat badan berapa, Rehan? 46. Oke, tapi lolos ya. Alhamdulillah lolos. Kalau D berapa, D? Kalau saya sih ya dibilang over. Kan ada angka idealnya tuh Pak. Nah, kalau berat badan saya sendiri sampai 74. Oh iya. Ya, intinya berat badannya sebenarnya lebih, tapi ada toleransi. Ya. Mungkin ada ya kelebihan yang lain gitu yang membuat PT Toyota merekrut saya gitu. Ya, intinya lebih sedikit lebih baik daripada kurang mungkin ya. Tapi Rehan 46 ya. 46. Ya, cuman mungkin kalau idealnya buat laki-laki sebenarnya harusnya 50 atau 50 lebih.
Tapi ini suatu keberuntungan ya, 46. Harusnya dikejar Rehan dari sekarang. Ya biar nanti lebih siap lagi kalau udah benar-benar sampai kerja di perusahaan. Dan tadi ya balik lagi kita ngebahas untuk MCU atau medical check up yang di video saya yang di Musashi juga sudah disampaikan. Itu benar-benar dari ujung kaki, ujung rambut, semuanya dites. Cuman tadi coba minta dijelaskan lagi maksudnya tes. Kalau tes urin kan berarti urinnya yang diambil. Kalau tes feses yang dites itu maksudnya gimana itu? Jadi kita sebelum berangkat tuh ada aturannya yang dikasih di PT Toyotanya sendiri, itu puasa dulu dari jam 9 malam. Jadi sampai pagi tuh kita nggak boleh makan minum sebelum selesai pemeriksaan. Nah untuk feses atau urinnya itu kita bawa sendiri di rumah. Jadi pagi-pagi kita harus bawa gitu. Oke, harus dibawa dari rumah ya. Pakai kresek berarti. Ada wadahnya. Wadahnya itu sudah dibeli di apotek ada. Nah, ini hal baru mungkin ya, karena kalau dulu saya itu hanya tes urin saja, urin ambil darah itu pasti selalu ada. Tapi kalau tes feses ini hal baru. Tapi memang ya seperti ini, semakin besar suatu perusahaan maka peraturannya akan semakin ketat. Jadi ketika kita lolos di tahap tes-tes yang diberikan maka akan sangat luar biasa. Intinya kurang lebih seperti itu. Ya, tes kedua itu dilaksanakan di mana? Di rumah sakit maksudnya. Kalau tes pertama kan di sekolah Karnas, ya. Kalau MCU itu di mana? MCU sama fitness di mana? Di rumah sakit mana? Untuk tempatnya medical check up sama fitness test itu di Rumah Sakit Permata Kuningan. Jadi pelaksananya itu medical check up terlebih dahulu, terus dikasih jeda waktu untuk makan pisang ya, cuman pisang sama teh manis anget. Udah langsung fitness test. Sekitar 30 menit gitu. Yang kalian rasakan nih setelah benar-benar bermodalkan harus puasa di hari sebelumnya, kemudian hanya disuruh makan pisang dan teh manis, kemudian harus benar-benar lari fitness, push up, back up, sit up. Yang membuat kalian kuat sampai bisa dinyatakan lolos itu apa motivasinya? Mungkin untuk motivasinya karena jumlah pesertanya juga yang banyak, jadi termotivasi untuk menjadi yang terbaik dari peserta yang lainnya, dan juga untuk supaya bisa lolos. Dan itu aja. Perkiraan jumlah peserta di tes yang kedua ini perkiraan ada berapa? Jadi yang 2 gelombang itu disatuin, tapi pas medical check up-nya tuh dibagi 2 lagi. Sekitar kalau dijumlahin tuh 204, berarti 102 jadi 2 hari. Tes pertama sekitar 1.200, kemudian mengerucut di tes kedua menjadi sekitar 204 ya. Dan setahu kalian yang dinyatakan lolos di tes yang kedua itu ada berapa, tahu nggak? Ada, bisa dilihat nggak di websitenya atau di mana? Ada berapa? Kalau nggak salah ada sekitar 163. 167. Jadi kembali mengerucut ya, dari 200 sekian jadi 100 sekian. Dan mungkin nanti di tes yang ketiga juga akan kembali mengerucut ya. Dan memang semua tahapannya itu harus benar-benar kita ikuti. Ketika tinggal jumlahnya puluhan kemudian dinyatakan lolos, maka itu adalah pilihan orang-orang terbaik untuk perusahaan yang dianggap terbaik yang akan diambil untuk bekerja di PT Toyota. Ya intinya PT Toyota sendiri tidak mau mengambil orang sembarangan. Makanya dibuatkan tes-tes yang istilahnya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Oke,
gambaran untuk tes yang ketiga? Sudah ada gambaran belum atau ada informasi nggak dari BKK yang disampaikan untuk tes, kemungkinan tes yang akan dilakukan di tes yang ketiga? Namanya apa sih, tes apa yang ketiga coba? Untuk tes selanjutnya yang belum kami laksanakan itu tes interview user. Ya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 Juli. Dan kemungkinan itu interview dengan orang sananya. Insya Allah, dan kemungkinan bertempat di SMK Karya Nasional Kuningan juga. Bareng lagi semua. Ya. Kalau kita berbicara tentang interview itu sebenarnya gampang-gampang susah. Saya juga sudah menyampaikan di video Musasi itu. Intinya kayak orang ngobrol, cuman ketika kita ngobrolnya dengan orang langsung orang perusahaan, nah ini yang biasanya yang modal utama itu, yang penting jangan nervous dulu. Atau sudah ada persiapan belum? Misalkan mempelajari apa, atau udah ngobrol dengan siapa untuk modal menghadapi tes yang ketiga ini? Ya, untuk saya pribadi persiapannya ya lihat-lihat gitu video dari YouTube, kisi-kisinya seperti apa, interview user gitu seperti apa, membahas apa. Dan kemarin pas yang dikasih tahu lolos untuk interview user itu dikasih bentuk PDF ya Pak, untuk di print. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus kita jawab secara tertulis. Bukan, jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti pas interview user tuh akan dibahas gitu Pak. Kemungkinan saya gitu. Ada sekitar berapa, 4 bab kalau nggak salah, dibagi 4 tuh Pak. Jadi, seperti itu sih. Untuk saya pribadi lebih sering mencari tentang tips-tips interview, dan saya tahu juga profil perusahaan, dan juga ya tadi sama nonton video di YouTube tentang interview user, dan lebih sering untuk berkomunikasi dengan orang lain juga. Oke, persiapan mah boleh melakukan apa aja ya, tapi intinya yang namanya mengikuti tes ini harus siap dalam segala hal, terutama harus siap gagal. Ya, ketika dinyatakan gagal jangan berkecil hati, tetap harus maju lagi, istilahnya untuk mengikuti tes-tes yang lainnya. Cuman ini di depan mata banget nih, ya tolong dimanfaatkan sebaik mungkin momen ini. Ya meskipun masih ada beberapa saingan yang harus dikalahkan mungkin ya, jadi semaksimal mungkin dimaksimalkan lah, sering-sering ngobrol dan lain sebagainya. Jadi ya buat teman-teman semua, memang ini proses yang panjang ya. Biasanya kalau di tes perusahaan itu cuman ada 3 kali tahap tes, tapi ini ada 4 ya kalau nggak salah. Memang sekali lagi Toyota ini tidak sembarangan, silakan dicek aja profilnya, lebih ke produksi mobil ya kalau Toyota itu. Dan dari 2007 dulu juga ketika saya di pabrik, 2008, informasinya memang ya perusahaan yang paling besar gajinya ya Toyota gitu ya. Ya cuman ya nominal bukan utama yang harus kalian kejar. Yang paling penting paham dulu kerja di pabrik itu seperti apa. Tapi sekiranya bisa lolos ya alhamdulillah. Nah jadi kita nantikan nih mereka mengikuti tes yang ketiga yang dilaksanakan tanggal 26 Juli katanya. Nanti kita akan lanjut lagi videonya setelah mereka selesai mengikuti tes yang terakhir ini. Kita doakan semoga berhasil, amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang di rumah yang akan melaksanakan tes apapun perusahaannya, ya jangan milih-milih perusahaan. Kalau menurut saya ini yang selalu saya sampaikan, kamu jangan milih-milih perusahaan apapun itu. Kalau baik buat kamu, itu rezekimu, ambil aja. Yang penting sekali lagi di sini dari awal kita menginterview sudah jelas, kesimpulannya adalah segala sesuatu itu membutuhkan persiapan.
Apalagi ini persiapannya banyak sekali, terutama persiapan kesehatan dan juga persiapan pengetahuan kita. Oke, jika kalian memiliki pertanyaan, apapun pertanyaannya silakan disampaikan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di kolom komentar. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan sebelum kita closing nih? Barangkali pesan-pesan buat teman-teman yang akan melaksanakan tes? Mungkin kalau dari saya sama persiapan gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan lupa gitu, sebelum kita melakukan sesuatu itu doa terlebih dahulu ya. Terus izin ke orang tua gitu, minta restu ke saudara-saudara supaya ya kita juga tenang gitu, didoain sama mereka gitu. Mungkin dari saya juga kurang lebih sama. Mungkin ada tambah sedikit, ketika mengerjakan soal harus tetap tenang dan usahakan untuk percaya diri pada diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain apapun hasilnya. Gak usah lirik kanan, lirik kiri karena ini bukan ujian tes sekolah. Karena seingat saya dulu juga ngelirik itu dapat perhatian dari pengawas yang akhirnya jangankan dicek, ya langsung diambil kertasnya kemudian dicoret untuk di blacklist. Lebih baik percaya diri dengan kemampuan sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktunya dan juga sharing-sharingnya. Ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman di rumah yang sama-sama sedang mencari pekerjaan. So, thank you very much for watching my video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.